Semua penasaran siapa ini gerangan yang disebut, yang dimaksud Rasulullah ini. Mereka berharap mereka yang ditunjuk di antara yang hadir itu. Kemudian fatala'a rajulun minal ansar, muncul laki-laki dari Ansar. Ini orangnya nggak terkenal, nggak viral. Nah, tangzufu lihyatuhu min wudhu'i, beliau dari tempat wudhu, jenggotnya masih basah dengan wudhu. Qad ta'allaqa na'laihi bishimali, dia mententeng sandalnya. Kemudian tanpa peduli dengan sahabat yang kumpul masuk masjid. Falamma kana yaumul ghad, ini hari pertama. Kemudian ini masih penasaran, masa itu sahabat juga nggak yakin kalau sahabat itu. Lalu falamma kana yaumul ghad, di hari kedua sahabat-sahabat terhebatnya berkumpul. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, yattali'u alaikumul ana rajulun min al jannah. Ini pakai fi'il ittala'a yattali'u. Bakal nampak, bakal muncul laki-laki min ahlil jannah. Kemudian fatala'a dzalikar rajulu misla marratil ula. Kemudian di hari kedua tersebut yang muncul itu laki-laki yang kemarin itu. Ini karena masih sanksi sahabat. Falamma kana yaumus salis, pada hari ketiga Rasulullah, sahabat-sahabat berkumpul, ada Rasulullah, ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Amr bin As. Lalu Rasulullah mengatakan di hari ketiga, misla maqalatil ula, seperti perkataan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Beliau mengatakan, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Bakal hadir, bakal nampak, bakal kelihatan kita semua rajulun min ahlil jannah. Ternyata 3 hari berturut-turut orangnya itu juga. Kalau jamaah saya L4 pemirsa. Lu lagi. Kalau sudah 3 kali nggak mungkin soal Rasulullah. Akhirnya falamma qama Rasulullah, setelah Rasulullah selesai bersabda, beliau meninggalkan tempat, latu tabi'ahu Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini penasaran. Karena dia ahli ibadah, khatam Quran setiap malam, dia tahajud, beliau puasa. Kok ada orang yang disebut rajulun min ahlil jannah? Akhirnya tabi'ahu Abdullah bin Amr bin As, beliau mengikuti sahabat itu. Siapa sih dia? Sampai di hadis itu nggak disebutkan namanya, Abdullah aja. Akhirnya beliau mengatakan ini kepada Abdullah, ya Abdullah, inni lahaitu abi fa'aqsamtu alla adkhula alaihi salasan. Wahai Abdullah, afwan, aneh ini lagi ribut sama bapak aneh. Aneh lagi berantem nih. Aneh lagi cekcok nih. Kalau berantem, saya bersumpah tidak pulang ke rumah 3 hari. Aneh boleh nggak nginep di rumah antum? Ya. Lalu sahabat tadi mengatakan, Abdullah tadi yang tidak disebutkan namanya, "Ola na'am, tafadhol, please, monggo. Tapi rumah saya kecil, sederhana. AC-nya nggak bagus, TV-nya nggak besar kalau orang sekarang." Akhirnya beliau, Abdullah bin Amr bin As ini, mabit bata salasa layalin. Beliau menginap di rumah Abdullah tadi 3 malam. Faqala Anas menceritakan lagi bahwa yuhaddisu, bahwa menceritakan bahwa ternyata 3 hari 3 malam ini sahabat Abdullah tadi lam yakumil laila, tidak sholat tahajud sampai pagi. Semalam suntuk hanya ta'ara, tadzakkara wa takabbara. Dia ngolet-ngolet aja kalau orang Jawa, ya zikir aja standar, bahkan di bawah standar mungkin. Oh, mungkin hari pertama, jadi dia masih malu-malu menampakkan kebaikannya. Lalu di hari kedua pun tidak ada yang spesial. Masih mendingan orang sini, masih mendingan saya dalam hati mungkin kalau bahasa kita. Lalu sampai ketiga hari nggak ada yang spesial, tilawahnya nggak banyak, tahajudnya nggak kencang, zikirnya nggak banyak, siang juga ngopi, siang juga makan dan sebagainya seperti yang orang-orang umum lakukan. Akhirnya falamma madatis salasul layali, ketika sudah berlalu 3 hari, karena adab bertamu itu 3 hari harus pindah, dan adab orang tidak bertegur sapa juga 3 harus pulang, maka dia pamit dengan kecewa, an ahtaqirra amalahu. Dia hampir saja secara zahir, secara fisik menyepelekan, nggak ada yang spesial, standar aja, masih hebatan gua. Akhirnya
beliau mengatakan setelah hari ketiga dia pamit, ya Abdullah, ya Abdullah, lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajar. Saya mau jujur sama ente nih. Aneh sebenarnya lagi nggak ribut nih sama bapak. Saya akur-akur aja. Wala hajrun, hajar itu mendiamkan, tidak diam-diaman. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasa mirarin. Tapi saya mendengar dengan telinga saya ya, Rasulullah mengatakan 3 hari berturut-turut, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Ini dengan fi'il madhi dengan mudhari' berdiri beda. Kalau di awal tadi yattali'u, ini pakai yatlu aja. Tapi muncul. Fatalata anta as-salasa al-mirar. Di awal itu salasa mirarin, di akhir itu pakai ma'rifat as-salasa al-mirar. Yang muncul lu lagi. Saya penasaran. Fa aradtu an awiya an akta dia ilaika li angzura ma amaluka falam ara amalaka sirin. Saya pengen melihat apa sih hebatnya antum, bagaimana tilawah antum, bagaimana tahajud antum, bagaimana zikir antum, bagaimana ahwal antum setiap hari. Tapi ternyata kecewa saya. Kecewa karena nggak ada yang spesial, nggak ada yang hebat, nggak ada yang luar biasa, biasa-biasa aja. Bahkan kayaknya malah di bawah standar sahabat-sahabat yang lain. Subhanallah, dia menyepelekan amal zahirnya, lalu dia meninggalkan pamit. Falamma wallaitu, kemudian Abdullah bin Amr ini pamit pulang, lalu diundang. Wahai sahabat Abdullah bin Amr bin As, ma huwa illa ma ra'aita. Apa yang antum lihat terhadap anak, itu ya itu aja. Tidak saya tambahi karena ada orang lain, tidak saya kurangi karena ada orang lain. Kalau ada pejabat saya panjangin, kalau cuma Pak RT ambil al-ikhlas, kalau yang datang wali kota saya baca an-naba, enggak. Amal saya sama aja, ada pejabat sama enggak, ada orang kaya, orang miskin sama aja begitu. Amal saya ma huwa illa ma ra'aita. Antum yang lihat pada diri aneh itu adalah yang aneh lakukan setiap saat. Tapi apakah salah kata Rasulullah mengatakan antum, memvonis antum rajulun min ahlil jannah? Ada 2 amalan yang mungkin tidak nampak, tidak terlihat, tidak kasat mata, tapi ini berat bagi kita semua dan bagi antum. Lalu akhirnya rahasianya dimunculkan oleh Abdullah ini. Apa rahasia amal saya yang sederhana di mata orang lain? Yang pertama, beliau mengatakan la ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimina ghishan. 1. La ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimina ghishan.